Oke, baik teman-teman semua. Setelah di video sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian dari front-end application development, dan kita juga sudah membahas perbedaan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kali ini kita akan memulai ya teman-teman, membuat sebuah aplikasi web pertama kita menggunakan HTML. Jadi fokus pembelajaran kita pada video ini adalah eh, bagaimana kita bisa membuat struktur dari sebuah halaman website menggunakan HTML. Nah, sebelum itu, sepertinya kita perlu membahas terlebih dahulu ya teman-teman apa itu HTML. Terutama bagi teman-teman yang baru saja mendalami dunia pengembangan aplikasi website gitu ya. Oke, nah HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa baca di sini, HTML adalah kode yang digunakan untuk menyusun halaman web dan kontennya. Misalnya konten dapat disusun dari kumpulan paragraf, daftar list, atau menggunakan gambar dan tabel. Oke. Nah, teman-teman, eh, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa HTML, fokus dari penggunaan HTML hanyalah untuk membuat sebuah struktur dari halaman sebuah web. Hanya kata kuncinya adalah hanya membuat sebuah struktur konten dari halaman web. Jadi strukturnya saja. Kalau kita bisa analogikan, kalau dalam anatomi tubuh manusia berarti skeletonnya atau kerangkanya saja gitu ya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana tampilan, pewarnaan dan sebagainya itu adalah tugas dari CSS. Jadi, nah kita akan bahas kenapa sih disebut sebagai markup language. Maksudnya apa sih hypertext markup language gitu ya. Agar teman-teman bisa lebih memahami, lebih familiar dengan istilah HTML ini. Nah, HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk menentukan struktur konten website yang akan dibangun. HTML dituliskan dalam sebuah teks. Jadi, ketika kita membuat sebuah halaman website, itu sebenarnya strukturnya kita definisikan dalam kumpulan teks. Itu dulu yang harus teman-teman pahami ya, kumpulan teks. Nah, tetapi, bagaimana sebuah teks itu bisa ditampilkan dengan visualisasi yang berbeda antara satu teks dengan teks yang lain? Nah, kita harus memberikan sebuah markup, teman-teman. Jadi, agar sebuah teks itu bisa memberikan sebuah tampilan yang berbeda, misalkan eh, ada judul, ada paragraf itu kan tampilannya berbeda ya, teman-teman. Judul itu kan biasanya divisualisasikan dalam bentuk teks yang tebal, yang lebih besar ukurannya gitu. Nah, sedangkan isi dari sebuah berita itu dalam bentuk paragraf itu ditampilkan dalam teks yang lebih kecil kayak gitu. Nah, tapi kan ketika kita menuliskan kode program itu semuanya sama. Ya, hanya saja kita perlu menambahkan markup ya, agar nanti ketika di render atau dijalankan di browser itu tampilannya berbeda gitu ya. Nah, inilah kenapa disebut markup. Karena HTML prinsipnya adalah eh bagaimana kita menyusun markup-markup tersebut, teman-teman. Ya. Nah, untuk menghasilkan sebuah struktur web yang baik diperlukan tambahan markup pada teks tersebut dalam bentuk tag. Jadi, teknisnya markup itu akan kita susun menggunakan tag-tag gitu ya teman-teman. Nah, bentuk tagnya seperti apa tuh akan kita pelajari nanti. Nah, ini saya tambahkan sedikit visualisasi ya teman-teman. Nah, ini halaman sebuah web yang tampil gitu kan. Semua ini bentuknya teks, tetapi bisa kita lihat bahwa web tersebut walaupun semuanya teks ada yang berfungsi sebagai heading atau judul. Ada yang berfungsi sebagai link. Link itu berarti kan teks yang kalau diklik itu menimbulkan aksi tertentu. Ya misalkan dia akan memanggil halaman web yang lain dan sebagainya. Ya, lalu super text ada teks yang ada di atasnya kecil gitu. Nah, itu kan super text namanya. Lalu juga ada heading. Ya, heading yang di sini dengan heading yang di sini sama-sama heading, hanya saja ukurannya berbeda. Kalau ini bisa biasa digunakan untuk judul utama, ini adalah subtitle gitu ya, lebih kecil. Dan di bagian sini ada lagi heading yang lebih kecil lagi dan ya selebihnya adalah paragraf gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa semuanya adalah teks
Namun teks itu ditampilkan dalam visualisasi yang berbeda ya. Ada yang sebagai main heading, ada yang subheading, ada yang sebagai link, ada yang sebagai paragraf. Nah, bagaimana dia bisa ditampilkan dalam bentuk seperti itu? Itu tergantung dari markup yang kita berikan nantinya, teman-teman. Kalau kita ingin sebuah teks itu ditampilkan sebagai heading, maka kita harus menambahkan markup headingnya atau tag headingnya gitu ya. Kalau kita menginginkan sebuah teks ditampilkan sebagai link, maka kita harus tambahkan markup atau tag linknya dan seterusnya. Ini prinsipnya mengapa HTML disebut hypertext markup language, karena dia cara kerjanya seperti itu ya. Kita membuat sebuah teks, lalu teks itu kita tambahkan markup atau tag-tag agar ketika ditampilkan di sebuah browser, teks tersebut memberikan visualisasi yang berbeda sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya, ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ada contoh lain misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Namun ini adalah eh, udah ada pewarnaan seperti ini sebetulnya bukan bukan tugas dari HTML ya. Warna merah ini mungkin lebih tepatnya adalah tugas dari CSS. Tapi bisa saya sampaikan di sini bahwa button itu pada awalnya juga dibentuk menggunakan teks saja, teman-teman, ya. Karena kita tambahkan tag button, maka dia akan ditampilkan seperti button gitu ya. Ketika tag buttonnya dihilangkan, maka dia akan kembali ke teks biasa. Dan seterusnya, ya, input juga sama ya. Ketika kita membuatnya di halaman code editor kita, ya kita menuliskannya input biasa menggunakan teks gitu. Tapi ketika inputan tersebut atau teks tersebut kita tambahkan markup yang mm, markup yang khusus gitu ya, ya teks yang memang digunakan untuk membuat sebuah input, maka dia akan ditampilkan sebagai input dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya apa fungsi dari HTML dan mengapa disebut markup language dan seterusnya. Nah, workflow-nya itu seperti apa ya? Jadi alur kerjanya dari sebuah HTML sampai bisa di-render itu seperti apa? Sebetulnya cara kerjanya sangat simpel, teman-teman. Apa yang akan kita lakukan adalah menuliskan kode program di code editor kita, yaitu di Visual Studio Code. Lalu hasilnya kita simpan dan kita jalankan di browser, gitu ya. Yang apa yang kita ketikkan di sini adalah dalam bentuk teks. Nah, nanti yang setelah jalan di browser, yang sudah ditampilkan di browser, tentu eh, tidak lagi seperti apa yang kita lihat di code editor gitu ya. Karena apa yang ditampilkan di browser itu hasil interpretasi dari si browser tersebut berdasarkan markup-markup yang kita lakukan di teks code editor tersebut gitu. Oke, nah sekarang kita bahas, udah mau mulai masuk ke HTML ya. Kita akan pelajari anatomi dari HTML dokumen. HTML dokumen anatomi itu seperti apa sih, teman-teman? Anatomi seperti ini, teman-teman, ya. Em, ada doc type, lalu ada tag opening HTML, ada heading, ini opening head, ini closing head, ada body. Jadi secara garis besar sebetulnya anatomi dari HTML dokumen itu dibagi menjadi uh, doc type, lalu ada HTML, ada heading, dan ada body, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu peran dari masing-masing elemen tersebut, teman-teman. Nah, namun akan lebih mudah apabila saya langsung membuatkan uh, sambil menampilkan contohnya gitu ya menggunakan code editor. Nah, saya berasumsi bahwa teman-teman semua sudah menginstal code editor Visual Studio-nya. Lalu di drive atau di hard drive kita, bisa di mana saja kita akan membuat sebuah folder baru bernama basic HTML. Ya, ini adalah kita jadikan sebagai nama project web yang akan kita buat. Kita beri nama basic HTML. Nah, lalu kita akan buka project tersebut ya, teman-teman, menggunakan code editor kita yaitu Visual Studio Code. Kita jalankan Visual Studio Code-nya, lalu kita buka folder yang sudah kita buat, kita buka, teman-teman, dengan cara menggunakan perintah ini, open folder.
Lalu kita arahkan ke tadi folder bernama basic HTML. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di sini kalau ada muncul seperti ini bisa kita langsung yes, I trust the author gitu aja ya teman-teman. Lalu tulisan welcome ini bisa kita tutup dengan mengklik tombol silangnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa tadi folder yang kita buat itu muncul di sini sebagai root dari folder yang kita lihat di screen ini ya, basic HTML. Di dalam folder ini belum terdapat satu buah file pun. Nah, sekarang saatnya kita membuat file tersebut dengan cara uh, klik tombol plus ini ya teman-teman, lalu kita tambahkan nama file HTML-nya index.html. Prinsipnya memberi nama dalam HTML ini eh, teman-teman bisa menggunakan nama apa saja gitu ya. Tapi kali ini biasanya ya, saya akan sampaikan sedikit bahwa biasanya dalam sebuah proyek HTML ada sebuah halaman index gitu ya, yang akan dijadikan sebagai default halaman pertama yang akan dieksekusi. Jadi ketika kita merujuk ke nama foldernya, maka yang akan dipanggil itu yang akan dicari akan dilihat adalah halaman indeksnya gitu. Ya, sehingga di sini saya akan gunakan file bernama index.html. Jadi karena ini adalah pembelajaran tentang HTML, maka kita harus gunakan actionnya adalah .html. Jadi silakan teman-teman buat file tersebut index.html. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat ya, kita sudah memiliki satu buah file bernama index.html di dalam sebuah project bernama basic HTML. Dan sekarang kita akan membuat sebuah anatomi dari dokumen HTML yang tadi sudah saya perlihatkan di bagian mana tadi, di bagian slide ya, di PowerPoint ya gitu. Nah, ketika kita menggunakan Visual Studio Code untuk membuat sebuah anatomi default atau anatomi dasar dari dokumen HTML, itu kita cukup mengetikkan tanda seru teman-teman seperti ini ya. Lalu kita tekan tombol tab di keyboard kita. Nah, secara otomatis Visual Studio Code akan mengetikkan sisanya untuk kita ya. Nah, kelebihan dari Visual Studio Code yang sudah memiliki code snippets yang memudahkan kita dalam membuat sebuah dokumen HTML, default dokumen HTML. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dalam sebuah anatomi dokumen HTML ya, kita akan mempelajari adalah sebuah elemen doc type. Doc type yang seperti teman-teman lihat di sini. Ini ya doc type ya. Doc type. Sebetulnya teman-teman, doc type ini adalah sebuah penanda bahwa dokumen yang kita buat ini menggunakan versi HTML5 ya. Jadi konvensinya kesepakatannya memang seperti itu ya. Jika kita ingin membuat sebuah halaman yang yang menggunakan fitur HTML5, kita tambahkan tulisan di sini elemen tanda seru doc type. Ya, ini untuk memudahkan browser untuk mengenali dokumen yang kita buat itu menggunakan fitur-fitur HTML5. HTML5 adalah versi HTML yang terbaru. Ya. Nah, sebetulnya kalaupun ini kita hilangkan, itu tidak akan mengakibatkan error, ya, tetapi nanti browser tidak mengetahui, eh, tidak bisa mendapatkan informasi bahwa dokumen yang kita bangun itu menggunakan versi HTML5. Jadi teman-teman ketikkan saja doctype HTML seperti itu. Berikutnya adalah tag HTML. Ini ada opening tag, ada closing tag ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah opening tag HTML-nya dan di sini adalah closing tag-nya. Nah, sekarang apa sih HTML tersebut? Ya, prinsipnya adalah elemen yang membungkus semua konten di seluruh halaman yang biasa juga disebut sebagai elemen root. Jadi, eh, struktur halaman atau dokumen HTML dalam sebuah pengembangan aplikasi website itu biasanya terdiri dari eh, struktur yang nested ya teman-teman. Jadi ada induk, ada child gitu ya. Nanti ada elemen di dalam elemen dan seterusnya. Nah, HTML ini bisa kita anggap sebagai root elemen atau elemen induk dari semua elemen gitu ya. Tag ini juga menyertai atribut length yang berfungsi untuk mengatur bahasa utama dokumen.
Oke, seperti teman-teman lihat di sini HTML-nya ada atribut yang lain yaitu lang atau language. Nah, en itu berarti English. Sama seperti tadi penjelasannya bahwa atribut ini digunakan akan dibaca oleh browser untuk mengetahui informasi-informasi yang berkenaan dengan dokumen yang kita coba buat. Nah, nanti browsernya akan mengetahui bahwa dokumen yang kita buat itu menggunakan eh, bahasa defaultnya adalah English gitu ya. Nah, teman-teman, jadi opening HTML dan closing HTML ini harus ada. Dia sebagai root dari dokumen kita gitu ya. Jadi nggak boleh kosong, nggak boleh hilang gitu ya. Tag HTML ya. Berikutnya adalah head. Kita baca di sini ya. Head atau heading atau ya ada opening tag, ada closing tag head gitu ya. Adalah elemen yang bertindak sebagai bagian yang memberikan meta informasi dari sebuah halaman web. Seperti informasi tentang title dari sebuah tab browser, pengaturan viewport, file eksternal yang akan digunakan dalam halaman web, deklarasi kumpulan karakter, dan banyak lagi. Jadi, mungkin bisa langsung saya jelaskan di sini bahwa head itu adalah sebuah bagian yang tidak akan terlihat di browser. Artinya dia bukan bagian yang akan ditampilkan, tetapi bagian ini sangat penting untuk browser eh, mendapatkan informasi-informasi tambahan berkenaan dengan halaman web yang akan kita kembangkan, teman-teman. Di antaranya adalah tadi ya berkenaan dengan karakter, menggunakan penamaan versi, menggunakan karakter dengan sistem penamaan yang seperti apa gitu. Lalu pengaturan viewport. Viewport ini sangat penting ketika kita ingin membangun sebuah website yang bisa ramah terhadap smartphone gitu yang layarnya kecil gitu ya. Dan juga ada informasi berkenaan dengan title dokumen. Nah, title dokumen ini biasanya adalah title itu adalah teks-teks yang akan muncul di setiap tab yang ada di browser ini, teman-teman. Itu akan muncul di situ, title gitu ya. Jadi kita yang merubah tulisan di sini, yang kita rubah title ya, gitu ya. Oke, sekarang kita coba langsung rubah aja title-nya. Sini kita buat my first web, my first web. Oke. Nah, lalu teman-teman di bagian bawah sini ada body. Nah, sebagian besar nanti teman-teman semua kode HTML yang kita tuliskan itu akan berada dalam body ini ya teman-teman. Ini adalah bisa kita anggap sebagai elemen visual yang akan bisa terlihat langsung dampaknya di browser. Jadi apapun yang kita ketikkan di sini akan terlihat di browser. Ya, ini adalah komponen visual body gitu ya. Oke, sekarang mari kita coba tambahkan sebuah heading ya di halaman website kita H1. Jangan lupa tambahkan ada opening dan ada closing. Jadi ini adalah sebagai sudah mulai ya kita mengetikkan markup. Ini heading adalah salah satu bentuk dari markup atau tag dalam menyusun halaman website ya khususnya menggunakan HTML ya. Misalkan sebagai contoh nih kita ingin menuliskan tulisan seperti ini. Website pertamaku gitu ya. Website pertamaku. Pertama. Lalu di sini kita tambahkan lagi di bawahnya eh, sedang mempelajari HTML gitu ya. Nah, kita simpan teman-teman, kita simpan save all. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, dia rapih secara otomatis gitu ya. Bahkan tadi yang di bawah itu otomatis naik lagi ke atas nih, sedang mempelajari HTML gitu ya. Nah, lalu kita ingin jalankan hasilnya. Nah, kita bisa menggunakan live server yang sudah pernah kita install ya. Extensionnya di sini di mana di Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan video sebelumnya, di situ ada penjelasan tentang bagaimana teman-teman menambahkan fitur live server gitu ya, yang akan saya gunakan sekarang.
Jadi tekan tulisan di sini go live. Kita klik lalu kita tunggu hasilnya. Nah, seperti teman-teman lihat, kita sekarang sudah mendapatkan tampilan website pertama kita nih. Website pertamaku sedang mempelajari HTML, ya. Dan title-nya juga muncul di sini, My First Web. Jadi sama seperti dengan apa yang kita ketikkan di sini ya. Bagian title-nya ini My First Web. Itu yang muncul di tulisan sini, My First Web. Jika kita rubah My First Website, tentu tab tersebut pun akan rubah dengan sendirinya teman-teman, akan mengikuti ini. Kita simpan. Kalau kita lihat, nah itu ya My First Website. Nah, tulisan di sini teman-teman, website pertamaku sedang mempelajari HTML, itu kita tuliskan tanpa menambahkan tag apapun, tanpa menambahkan markup apapun. Sehingga apa yang kita dapatkan di sini pun seperti itu ya, tulisan yang biasa saja, website pertamaku sedang mempelajari HTML. Nah, sekarang kita tambahkan markup pertama kita, ya tadi heading gitu ya. Tambahkan heading. H1, ini opening dari headingnya. Sorry ya, bukan tanda tanya tapi seperti ini. Ini opening. Nah, jadi gini. Oh my god. Ya, harus pertamaku ini kita pindahkan ke dalam heading seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kita menambahkan markup eh, yang mengapit tulisan website pertamaku. Sehingga website pertamaku itu dia akan ditampilkan dengan cara yang berbeda karena sudah ada markupnya. Dia akan dianggap sebagai heading oleh browser. Nah, sedangkan tulisan yang lain yang ini sedang mempelajari HTML karena dia tidak ditambahkan markup, ya, tidak dihimpit oleh markup, maka dia akan dianggap sebagai tulisan biasa saja gitu ya. Mari kita lihat hasilnya, simpan. Ya, dia akan otomatis ke bawah gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Karena tadi tulisan website pertama aku sudah kita anggap sebagai kita tambahkan dengan heading ya, maka browser pun akan menampilkannya dengan cara membuat default headingnya, yaitu website pertamaku dengan tulisan font yang lebih besar dan ditambahkan dengan efek, bukan efek ya, dengan style bold gitu ya, tebal gitu. Sedangkan yang tadi yang sebelumnya itu akan tetap sama. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengenal heading ya, saya akan sedikit kembali dulu ke ke slide gitu ya untuk membahas sedikit tentang anatomi dari sebuah elemen. Tadi kan teman-teman udah belajar satu buah elemen ya bernama heading satu gitu ya. Nah, sebelum kita menggunakan elemen-elemen yang lain, ada baiknya kita pelajari dulu bagaimana sih sebenarnya eh, elemen itu dibentuk, anatominya seperti apa gitu biar teman-teman bisa lebih paham dalam menggunakan elemen-elemen lainnya gitu ya. Nah, teman-teman, sebetulnya elemen itu disusun seperti ini ya anatominya, teman-teman. Ada yang disebut sebagai opening tag, ada juga sebagai closing tag. Nah, teman-teman harus biasakan ketika membuat opening tag jangan lupakan closing tagnya ya karena dia berpasangan ya. Biasanya nggak, tapi nggak selalu ya. Tapi sebagian besar tag atau elemen di HTML itu berpasangan. Walaupun ada yang tidak gitu ya. Tapi sebagian besar seperti itu. Ada opening tag-nya, ada closing tag-nya. Dan apa yang ada di antaranya itu disebut sebagai content. Jadi kalau keseluruhan ini disebut sebagai elemen, untuk yang kurung-kurung sikut bagian depan ini adalah opening tag-nya, dan yang ada slash belakangnya ini adalah closing tag-nya. Dan segala sesuatu yang ada di antaranya disebut sebagai konten. Dan nanti apa yang akan terlihat berubah di browser adalah kontennya, teman-teman. Sedangkan tulisan markup P-nya itu tidak akan ditampilkan di browser ya. Itu hanya akan terlihat di code editor kita gitu.
Jadi sekali lagi struktur dari sebuah atau anatomi dari sebuah elemen ada opening tag, ada content, ada closing tag. Seperti yang teman-teman tadi lihat di sini ya. Ini ada elemen. Lalu ini adalah opening tag dan ini adalah closing tag dan apa yang ada di antaranya adalah konten. Dan konten ini yang akan di-render oleh browser. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi tentang konten yang lainnya atau elemen yang lainnya. Ya, misalkan paragraf gitu ya. Atau heading yang lainnya. Ada heading yang lainnya itu heading 2. Ini heading 1 dan ini heading 2 bedanya apa ya? Nah, misalkan di sini kita coba tambahkan sebuah teks sedang belajar HTML, kita tambahkan di sana. Nah, lalu sambil kita tambahkan lagi heading 3 gitu ya. Ini pembahasan tentang elemen. Ini heading 3. Dan kita akan tambahkan paragraf ya. Nah, paragraf kita tambahkan di sini lorem. Jadi ada sebuah code snippet yaitu lorem yang memudahkan kita dalam mengenerate paragraf ya daripada kita nulisin kelamaan gitu. Jadi uh, Visual Studio Code sudah menyiapkan kita sebuah code snippet yaitu lorem untuk mengenerate paragraf. Caranya tinggal ketikin LO. Nah, setelah muncul kita pilih seperti itu ya. Nah, sekarang kita simpan lalu kita lihat hasilnya di browser kita. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah heading 1, ini heading 2, ini heading 3 dan ini adalah loremnya ya. Um, atau mungkin saya akan tampilkan dengan cara menampilkannya bersebelahan gitu ya biar teman-teman bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, ini saya sudah tampilkan eh, apa namanya secara berdampingan antara web browser ini ya, web browser dengan code editornya. Jadi maksudnya saya tampilkan secara berdampingan seperti ini agar setiap apa yang saya ketikkan di code editor itu bisa terlihat langsung eh, dampaknya atau hasilnya di eh, browser kita ya teman-teman. Nah teman-teman, eh, agar saya memiliki ruang yang cukup besar untuk mengetikkan kode program karena ini sudah dibagi-bagi layarnya gitu ya. Ada untuk kode editor, ada juga untuk browser. Maka di sini seperti yang teman-teman lihat bahwa saya memiliki ruangan yang sangat sempit untuk menuliskan kode programnya gitu atau kode HTML-nya. Sehingga saya sepertinya perlu apa namanya? Menghilangkan, ya menyembunyikan menu ini, menu yang ada di sebelah kiri ini, ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan Ctrl B. Nah, kalau kita ingin tampilkan lagi, Ctrl B lagi gitu ya. Jadi, sekarang kita punya area untuk mengetikkan kode program cukup cukup lebar lah gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang em, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa menggunakan live reload gitu. Misalkan kita tambahkan lagi ya di sini teman-teman paragraf baru gitu. Nah, ketika saya menggunakan tombol Ctrl S, yaitu melakukan aksi penyimpanan, maka dia akan secara otomatis muncul di sini ya, tanpa saya harus refresh lagi websitenya atau browsernya. Mohon maaf gitu ya. Nah itu ya, seperti teman-teman lihat. Jadi tanpa harus saya refresh dia udah muncul secara otomatis gitu ya. Nah, kita udah belajar apa itu elemen ya. Ini adalah sebuah elemen dan ini adalah opening dari elemen tersebut atau opening tag, ini adalah closing tag dan ini adalah kontennya. Nah, jadi teman-teman, uh, HTML ya berfungsi untuk menambahkan markup agar teks yang kita ketikkan itu bisa ditampilkan dengan cara yang berbeda oleh dengan visualisasi yang berbeda oleh browser gitu. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Dan ini uh,
bisa kita buktikan lagi dengan misalkan ya teman-teman, misalkan saya tambahkan spasi di sini nih, gitu yang banyak gitu. Harapannya saya jarak antara paragraf ini dan paragraf yang di atasnya pun bisa lebih banyak lagi gitu. Tapi cara tersebut tidak akan mempengaruhi apapun yang akan ditampilkan di sini ya teman-teman. Karena prinsipnya kita tidak menambahkan markup apapun, kita hanya menambahkan spasi-spasi di sini dan itu tidak akan dianggap apapun oleh browser ya. Saya simpan, nah itu dia tidak akan berpengaruh ya. Bahkan code editor kita merapikannya kembali gitu ya. Nah, lalu bagaimana eh, agar kita bisa mendapatkan misalkan apa namanya jarak yang jauh antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, kita harus menambahkan markup dalam hal ini, teman-teman. Markup yang bisa kita gunakan yaitu markup bernama break ya, BR. Ya, teman-teman, BR. Seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, baru dia akan tambahkan jarak. Kalau misalkan BR-nya kita tambahkan lagi, dia akan tambah lagi jaraknya dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, em, HTML dan bagaimana dia ditampilkan di browser itu tidak seperti kalau kita mengetik di software pengolah kata misalkan Microsoft Word gitu ya. Jadi yang kita tambahkan spasi belum tentu akan seperti hasilnya di browser gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa cara kerja HTML adalah dengan menambahkan markup. Jika kita ingin melihat hasilnya di browser, maka kita harus menambahkan markup di situ. Dan sangat banyak markup-markupnya. Kan akan kita pelajari satu persatu sambil jalan gitu ya. Nah, heading 1, heading 2, heading 3 itu judul ya, heading itu judul ya teman-teman. H itu heading atau judul. Kita bisa lihat heading 1 itu memberikan dampak bahwa judulnya akan ditampilkan dalam bentuk yang besar. Dan semakin besar angka level headingnya justru hurufnya akan semakin kecil ya teman-teman. Ini menandakan leveling dari judul ya. Misal ada judul utama, subjudul dan terusnya. Prinsipnya semakin besar nilai headingnya justru semakin kecil hurufnya. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa cara kita dalam menentukan kapan harus kita menggunakan heading 1 dan heading 2 itu sebetulnya akan berpengaruh, sangat berpengaruh bagi mesin pencari ya dalam menemukan dokumen kita. Maksudnya gini teman-teman. Teman-teman tentu sudah akrab ya dengan Google Search Engine. Ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci misalkan di Google Search Engine gitu ya. Nah, kata kunci itu akan dia jadikan sebagai informasi dalam mencari di seluruh halaman internet yang halaman website yang ada di internet gitu. Dan pencariannya itu memiliki prioritas. Ya seperti ini. Heading 1 itu akan dicari lebih memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding heading 2 gitu. Heading 2 memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada heading 3. Jadi di sinilah mengapa kita harus benar-benar cermat dalam menentukan heading 1. Ya, jadi mana heading 1 dan mana heading 2 dan mana seterusnya gitu. Jadi tidak bisa semuanya sendiri. Ya, karena sebetulnya kalau hanya ingin merubah ukuran-ukuran hurufnya ini bisa kita ubah melalui CSS ya. Jadi bisa aja heading 1 tulisannya hurufnya itu kecil gitu ya. Hurufnya kecil tetapi dia tetap menjadi main topik dalam website kita gitu. Jadi tetap H1. Search engine pun akan lebih memprioritaskan H1, tapi karena kita menginginkan tulisannya kecil bukan berarti merubah H1 jadi H2, bukan ya. Jika kita menginginkan ini ada tetap menjadi judul yang prioritas, tetapi tulisannya kecil, bukan berarti merubah nilai hanya menjadi H3 gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari di CSS. Bagaimana default ukuran dari H1 bisa kita rubah dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Jadi sekali lagi, apa yang kita ketikkan di HTML itu bukan menyesuaikan dengan tampilan yang ingin kita lihat di browser, tapi
berdasarkan struktur yang ingin kita bangun gitu ya. Berdasarkan struktur yang kita ingin bangun gitu ya. Tampilan itu nanti kita bisa percantik menggunakan CSS. Nah, kemampuan kita saat ini itu akan kita gunakan terus ya teman-teman dalam materi-materi berikutnya. Jadi teman-teman mohon jangan dilupakan ya bahwa kita sudah belajar yang namanya heading satu, markup yang kita gunakan untuk membuat sebuah judul, heading 2 adalah untuk membuat subjudul dan seterusnya. Dan kita sudah belajar yang namanya markup P atau paragraf yang akan kita gunakan untuk menambahkan sebuah paragraf dalam halaman website. Dan ada juga namanya BR atau break yang digunakan untuk menambah jarak dari satu paragraf dengan paragraf yang lainnya gitu ya. Pada video berikutnya nanti kita akan mempelajari lebih banyak lagi jenis dan macam dari elemen dari sebuah HTML dan kita akan juga menambahkan kemampuan kita dalam melakukan styling agar halaman website kita menjadi lebih menarik ya menggunakan CSS. Dan eh saat ini ya kita kan baru bisa menampilkan halaman web kita itu di lokal alamat lokal aja gitu ya. Kalau ingin diakses melalui internet bisa nggak? Misalkan ada seseorang yang ingin kita pamerkan halaman web kita gitu, bisa nggak kita memberikannya ke mereka? Sejauh ini belum ya karena apa yang kita simpan ini masih ada di dalam lokal mesin kita, ada di laptop kita, nggak bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, di video berikutnya kita akan pelajari bagaimana kita bisa share pekerjaan kita ya agar orang lain bisa melihat pekerjaan kita gitu ya. Itu menggunakan GitHub dan Git.io. Oke, sampai berjumpa kembali teman-teman di video yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat dan jika video ini teman-teman anggap bermanfaat, bisa teman-teman tekan tombol like dan subscribe ya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.